Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas kemudahan yang Allah berikan sehingga di subuh ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk sejenak mendengarkan atau membacakan beberapa faedah dari kalam-kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa mendapatkan manfaat yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bir-Rauha. Rauha ini tempat antara Makkah dan Madinah. Ada nama satu tempat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil qaum? Siapa ini kaum ini? Siapa rombongan ini? Siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menjawab, qalu al-muslimun. Kami orang-orang Islam, kata rombongan itu tadi. Lalu orang-orang itu pun bertanya, faqalu wa man anta? Siapa engkau? Kata rombongan tadi. Maka Nabi mengatakan, qala ana Rasulullah. Saya Rasulullah, saya utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian muncul seorang wanita dari rombongan tersebut, farafa'at ilaihi imra'atun sabiyyah. Wanita itu kemudian mengangkat atau menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang anak kecil. Lalu wanita ini berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, faqalat ali hada hajj? Apakah anak ini boleh haji? Maka Nabi pun mengatakan, qala na'am walaki ajrun. Boleh, kata Nabi, anak kecil ini boleh untuk haji. Dan engkau sebagai ibunya yang menghajikan dia, menuntun dia dalam menghajikannya, maka engkau akan mendapatkan pahala. Nah, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya kejadian pada hadis ini adalah ketika Nabi SAW itu akan berangkat untuk menuju haji wada. Di tengah perjalanan Nabi SAW bertemu dengan satu rombongan. Lalu Nabi tanya mereka, siapa kalian? Mereka menjawab, kami orang-orang Islam. Mereka pun tanya kepada Nabi, siapa Anda? Saya Rasulullah. Maka kita bisa tahu Pak di sini Pak, bahwasanya terkadang orang-orang di zaman dulu itu pun tidak mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun mereka beriman kepada Nabi. Kenapa mereka bisa tidak mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan mereka hidup sejaman dengan Nabi? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang-orang di zaman Nabi itu kalau masuk Islam kadang-kadang melalui perantara dari orang-orang kabilah mereka. Biasanya kalau sudah suku, kepala sukunya atau orang-orang hebat yang ada dalam satu kabilah itu masuk Islam, maka satu kaum nanti akan masuk Islam. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari, dari suku Ghifar itu Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah beliau pulang ke kampungnya, maka beliau pun berdakwah di kampung tersebut. Dan orang-orang itu masuk Islam. Sebagaimana orang-orang Madinah yang dikirimi oleh Nabi SAW, Mus'ab bin Umair. Lalu mereka masuk Islam. Tapi mereka nggak tahu dengan Nabi SAW. Makanya ketika Nabi itu hijrah, datang ke kota Madinah, yang dikira Nabi siapa Pak? Abu Bakar yang dikira Nabi, bukan Rasulullah. Orang-orang baru tahu kalau Nabi itu adalah
Rasulullah SAW, bukan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar itu memayungi Nabi SAW, ketika Nabi duduk dan kepanasan, dipayungi oleh Abu Bakar. Baru orang-orang tahu, oh ini nabinya, bukan yang ini. Nah, ini salah satu sebab seperti itu. Karena dulu banyak sekali yang beriman, tapi nggak tahu dengan Nabi SAW. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, Nabi itu tampilannya biasa. Bahkan kira-kira kalau dengan Abu Bakar As-Siddiq, waktu sampai orang-orang Ansor itu mengatakan nabinya Abu Bakar As-Siddiq, kira-kira kalau dari penampilan lebih mewahan Abu Bakar kira-kira. Nabi itu sangat-sangat sederhana penampilannya. Sehingga nggak dianggap sebagai seorang nabi kalau orang baru pertama kali melihat. Makanya orang-orang ini bertanya kepada Nabi SAW, "Man anta? Siapa anda ini?" Baru dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya saya adalah seorang nabi. Barulah mereka tahu kalau yang mereka tanya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu hikmah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut. Dan pelajaran yang lain yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah orang yang membantu kepada kebaikan, orang yang membantu jalannya sebuah amal saleh itu terjadi, maka orang itu juga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan amal saleh yang dia bantu itu mengerjakannya. Nabi SAW mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Orang yang menunjukkan kepada sebuah perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan perbuatan baik itu. Di mana dalam hadis ini letak membantu untuk mengerjakan perbuatan baik? Ketika ibu ini mengatakan, apakah pada anakku yang masih kecil ini ada haji? Maka Nabi mengatakan, na'am walaki ajrun. Iya, kata Nabi. Dan engkau wahai ibu, engkau akan mendapatkan pahala. Artinya ibu ini menolong si anak ini untuk berhaji. Dia yang memakaikan ihram. Dia yang meniatkan si anak. Dia yang mengajak anak ini untuk tawaf. Dia yang mengajak untuk sa'i. Dia yang mengajarinya untuk bermalam di Arafah, di Musdalifah, di Mina. Dia yang mengajari atau melontarkan untuk anaknya itu jumroh. Semua itu dilakukan oleh ibunya tapi dengan atas nama si anak ini tadi. Nah, ini bentuk bahwasanya ibu ini menolong anaknya untuk melakukan sebuah perbuatan baik. Maka kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala dengan sebab itu tadi. Nah, hikmah bagi kita juga seperti itu, Pak. Mudahlah bagi kita ini untuk menjadikan diri kita seorang penolong, seorang yang membantu orang lain untuk melakukan kebaikan. Apapun kebaikan itu, selama itu disebut kebaikan di dalam syariat, maka bantu. Seandainya kita tidak bisa bantu, jangan dikomentari dengan komentar-komentar yang jelek. Kadang-kadang penyakit kita itu kayak itu, Pak. Bantunya kada, protesnya nomor 1. Bantunya tidak, ngeritiknya iya. Ini yang keliru. Padahal di tempat tersebut kita bisa menemukan kebaikan. Maka kalau memang kita bisa membantu, bantu. Kalau memang tidak bisa membantu, diamlah. Doakan saja mereka, semoga mereka mendapatkan kebaikan dengan apa yang mereka lakukan. Ini yang diajarkan dalam syariat. Gak ada syariat disuruh menghalang-halangi orang, itu gak ada ketika orang itu berbuat kebaikan. Yang menghalang-halangi orang untuk berbuat kebaikan itu dalam syariat disebutkan namanya Fir'aun, namanya Namrud, namanya Abu Lahab, ya kan? Itu yang menghalang-halangi kebaikan. Namanya Walid bin Mughirah, itu orang-orang yang menghalangi kebaikan. Tapi ketika kita melihat sebuah kebaikan itu dikerjakan, maka hendaklah itu dibantu. Karena ini Nabi SAW mengatakan, orang yang menunjukkan pada kebaikan, menunjukkan saja, apalagi membantunya. Seperti ibu tadi, membantu anaknya untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Nabi, walaki ajrun, engkau akan mendapatkan pahala orang haji tersebut. Artinya kalau dia haji, menghajikan anaknya, 2 kali haji, Pak. Haji kuadrat, ya kalau hajinya 2 kali pahalanya. Dia dapat dari anaknya, dan dia dapat dari apa yang dia lakukan. Makanya Nabi SAW itu ketika ingin menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama rahmat. Ketika perang Khaybar, Nabi mengatakan, besok saya akan memberikan bendera liwaknya ini tadi, rayah ini tadi, bendera menunjukkan kepemimpinan kepada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Akhir kata, bendera ini diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib.
Lalu Abi Thalib pun naik ke atas kudanya dan dia berkata kepada Nabi SAW, ini kayak apa Nabi? Orang-orang ini diperangi aja kah? Istilahnya kalau gampangnya bahasa hari ini, kita sikat habis kah wahai Nabi? Ali cuma ngomong seperti itu. Kata Nabi SAW, tidak wahai Ali. Kata Nabi SAW, Fallahi li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humurun ni'am. Tidak wahai Ali, demi Allah, bukan itu yang ingin dilakukan. Tapi kata Nabi, satu orang saja yang bisa mendapatkan petunjuk, satu orang saja yang bisa mengerti tentang Islam, mengerti tentang agama, mengerti tentang aturan-aturan yang ada dalam Islam, berkat engkau yang menjadikan mereka tahu, engkau yang membantu mereka untuk menjadikan mereka itu faham tentang agama ini. Maka kata Nabi SAW, demi Allah itu lebih baik daripada onta-onta yang merah. Artinya ini sesuatu yang baik. Ketika engkau mampu mengajari orang lain itu untuk menjadi baik, untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu hikmah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Hikmah yang lain, dari hadis ini juga kita mengetahui seseorang itu boleh dalam syariat untuk mengenalkan dirinya dengan sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang terpuji. Seperti contohnya apa? Dalam hadis ini dia ditanya, siapa kalian? Mereka mengatakan, kami muslimun. Biasanya Nabi kalau ditanya bukan gitu jawabnya. Nabi kalau ditanya, siapa engkau? Saya Muhammad. Saya Abul Qasim. Tapi pada saat itu Nabi mengatakan, saya Rasulullah. Kedudukan yang tinggi, pujian. Tapi satu syaratnya, tidak boleh orang mengatakan yang seperti itu dengan gaya kesombongan. Ditanya, siapa antum? Saya bosnya orang Sungai Mie. Saya ini orang yang begini, saya orang yang begini. Tujuannya bukan untuk menyombongkan, bukan untuk mentazkiyah diri. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang orang mentazkiyah dirinya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian itu merasa mensuci-sucikan diri kalian, tidak. Enggak boleh itu kata Allah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Artinya dalam masalah ini boleh seseorang mengatakan yang seperti itu. Saya orang yang ini, saya orang ini. Bahkan dalam urusan yang lain, menyebut cacatnya orang, menyebut kekurangan orang lain, atau menyebut sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri orang lain, itu sebetulnya dilarang. Dan itu sebetulnya ghibah namanya. Tapi pada saat untuk mengenalkan, bukan untuk menghina, untuk mengenalkan, untuk menjadikan kita tahu bedanya orang ini dengan orang yang lain, maka itu boleh. Siapa yang dicari, Pak? Mencari Pak Udin. Udin siapa di sini? Di sini ada Udin Hirang, Udin Kurus, ya kan? Udin apa misalnya? Dengan gelaran-gelaran yang orang itu tidak senang disebut. Orang kan biar hirang, kalau disambat hirang mau lah, Pak. Mau lah kira-kira. Gak mau kan? Meskipun dia itu hitam, tapi kita bilang, hitam, gak mau dia. Atau rambutnya keriting, kita panggil si Udin keriting misalnya. Karena mau. Kenapa kalau dipanggil Udin keriting? Karena ada Udin yang gundul. Udinnya ada dua, Udin gundul dan Udin keriting. Maka disebut namanya. Ini bukan disebut ghibah jika cuma untuk mengenalkan. Bukan untuk menghina. Demikian pula mengatakan bahwasanya saya orang yang paling kaya di Sungai Mie. Saya orang yang paling begini. Bukan untuk menunjukkan kehebatannya atau mentazkiyah dirinya, tapi tujuannya cuma satu, untuk mengenalkan dengan gelaran-gelaran yang baik. Supaya apa? Supaya orang itu tahu mungkin, oh kalau mau perlu-perlu dengan urusan orang kaya ya saya sudah orang yang paling kayanya, gampang aja karena Anda dibantu. Ibaratnya seperti itu, Pak. Artinya boleh dalam syariat. Sebagaimana Nabi SAW melakukannya ketika beliau mengatakan, Ana Rasulullah. Orang-orang itu pun ditanya, ana al-muslimun, saya orang-orang Islam. Kok tidak mengatakan kami dari kaum ini, kami dari kaum ini, tidak. Tapi mereka mengatakan bahwasanya kami adalah orang-orang Islam. Nah ini boleh dalam syariat diajarkan untuk melakukan yang seperti ini. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil lagi, disebutkan oleh para ulama, adalah satu kesempatan. Di sini mengajarkan tentang satu kesempatan. Apa kesempatannya?
ketika seseorang adalah insana yang bagi ayat tani wujudal alim, orang itu hendaklah mereka itu memanfaatkan kesempatan ketika mereka itu bertemu dengan orang alim. Apa kesempatan yang kita lakukan? Selfie kalau kita hari ini ya kalau Pak. Ketemu orang alim, ketemu syekh, ketemu ustadz top. Apa yang biasanya dilakukan? Apa Pak? Bergambar. Sampai kita ini terkenal Pak. Di Saudi sana terkenal orang Indonesia paling ketujuh bergambar. Gitu. Ya kan? Padahal yang diajarkan oleh Nabi SAW bukan itu. Yang diajarkan dalam hadis ini bukan itu. Ketika bertemu dengan orang alim, ketika bertemu dengan orang-orang yang faham tentang agama, bukan untuk melakukan yang seperti itu. Tapi dalam hadis diajarkan, kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu, hendaklah memanfaatkan kesempatan yang seperti ini untuk bertanya tentang masalah-masalah agama. Untuk bertanya tentang masalah-masalah yang kita nggak ngerti. Yang kita nggak tahu dalam masalah agama. Kita kadang-kadang nggak peduli dengan itu Pak. Yang penting foto. Baik itu fotonya dijadikan PP ya Pak. Jadi profil Instagramnya, profil anunya, wah lawan ustadz top, lawan orang hebat. Tidak, dalam syariat diajarkan untuk apa? Untuk mengambil manfaat daripada orang tersebut. Wanita itu ketika dia ditanya, siapa Anda? Saya adalah Rasulullah, kata Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Dia tidak mengatakan, kalau kayak itu wahai Nabi, saya mau bareng saja berangkat hajinya. Tidak. Kalau kayak itu wahai Nabi, saya mau ini. Tidak. Tapi dia kemudian mengangkat anaknya yang bayi dan dia bertanya, untuk anak ini boleh haji atau tidak? Dia tanya sesuatu yang dia tidak tahu. Anak ini boleh haji enggak Rasulullah? Maka Nabi pun mengatakan boleh dan untukmu juga mendapatkan pahala dengan sebab hajinya anak tersebut. Nah ini salah satu ajaran dalam Islam. Kalau ketemu orang-orang seperti itu, manfaatkan untuk bertanya. Manfaatkan untuk mendapatkan ilmu tambahan daripada ilmu-ilmu yang lain. Artinya itu ajaran. Kalau ketemu lagi kita enggak Pak hari ini Pak. Kalau ketemu foto, kalau ketemu ini, kalau ketemu hal-hal yang enggak manfaat. Iya kan? Kalau hendak foto pian demi ini, hendak foto lawan siapa aja kawa. Oh ada Photoshop gitu ya kalau Pak. Tinggal diulah aja ulun berfoto lawan sidin kawa. Hendak berfoto di mana? Di begelantungan di Menara Eiffel misalnya kawa aja kita ya kalau Pak. Tinggal di Karang aja kayaknya ceritanya terdapat di sana. Nah ini macam-macam foto ini. Tapi yang diajarkan oleh Islam bukan itu. Yang diajarkan oleh salafus saleh bukan seperti itu. Tapi menggunakan satu kesempatan untuk memperdalam ilmu agama kita. Karena Allah juga memerintahkan. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti kalau kalian itu tidak paham. Nah kebetulan kita nggak paham, ketemu orang yang paham, ketemu orang yang ngerti. Ya gunakan kesempatan tersebut untuk bertanya kepada mereka-mereka ini. Nah ini, karena berdasarkan riwayat di zaman Nabi SAW itu memang banyak anak-anak kecil yang haji. Bahkan orang-orang yang nifas yang baru melahirkan. Otomatis kalau nifas baru melahirkan, nggak mungkin kan anaknya ditinggal. Pasti anaknya dibawa. Makanya kata Jabir, Ajastu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana an-nufasa was-sibyan falabbaina 'anis sibyan wa ramayna 'anhum. Aku pernah, kata Jabir bin Abdullah, kami pernah berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat kami berhaji tersebut, ikut juga di dalam rombongan kami ini orang-orang yang baru melahirkan, nufasa, orang-orang yang baru nifas. Was-sibyan, dan juga anak-anak kecil, kata Jabir bin Abdullah. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Maka kami yang bertalbiyah. Kami yang bertalbiyah, kata Jabir bin Abdullah, dan kami juga yang melakukan lemparan itu juga kami. Artinya melempar jumrah itu kami yang melakukan, dan bertalbiyah pun juga kami. Kenapa kok kami? Karena anak-anak kecil ini tidak ngerti. Untuk talbiyah itu dia tidak paham mungkin. Untuk melempar jumrah dia juga tidak ngerti. Maka orang tuanya yang melakukan seperti itu. Nah ketika ini semua dilakukan oleh orang tuanya, hajinya tetap sah. Tidak ada masalah dalam hajinya. Tetap dia dianggap sebagai seseorang yang telah melakukan haji. Tetapi para ulama bersepakat juga bahwasanya haji yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak menjatuhkan kewajiban haji kelak dia setelah dewasa.
Kenapa? Karena syarat haji salah satunya adalah baligh. Syarat wajib haji itu salah satunya adalah baligh. Nah, kalau anak ini masih kecil sudah haji dan hajinya dianggap sah, lalu apa makna daripada haji mereka ini? Maka kata para ulama, ahli ilmu, sejumhur ulama mengatakan bahwasanya haji anak ini dianggap sebagai haji sunnah, haji tatawwu, haji yang sunnahnya. Tidak menjatuhkan nanti setelah dewasa dia punya kemampuan untuk berhaji. Syarat-syarat untuk haji dia sudah punya, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji karena dia sudah dewasa. Masih kecil hajinya sah. Tidak ada masalah dalam masalah ini. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Artinya sah haji mereka ini. Kemudian yang berikutnya, para ulama juga mengatakan anak kecil ini, kata mereka, sebagian ulama mengatakan tidak masalah ketika mereka ini bertahallul. Artinya membatalkan hajinya tanpa sebab. Rewel misalnya malah di bawah haji misalnya cerewet, anak ini rewel dengan kekaruan, pokoknya bikin susah orang tuanya. Akhirnya tahallul saja sudah. Disuruh tahallul, gak pakai denda-dendaan, gak pakai masalah yang lain-lain. Kenapa? Karena dia anak kecil. Kan dikatakan oleh Nabi SAW, rufi'al qalam an thalath. Qalam itu tidak dicatat. Seorang itu tidak dicatat perbuatannya, mau apapun perbuatannya tidak dicatat. Salah satu yang tidak dicatat di dalam syariat adalah anak kecil hatta yakbur. Sampai dia nanti besar baru, sampai balik, baru dia dicatat semua perbuatannya. Baru dia akan bertanggung jawab dengan semua apa yang dia lakukan. Kapan itu? Ketika dia sudah dewasa. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis tersebut. Dan para ulama juga menambahkan, apakah dalam haji itu untuk setiap ritual dalam manasik itu apakah perlu dengan niat? Misalnya orang ketika berada di miqat, dia niat labbaik Allahumma hajjan misalnya, mau haji. Labbaik Allahumma hajjan. Lalu kemudian tawaf, apakah tawafnya itu dia juga perlu untuk berniat? Saya niat tawaf misalnya dalam hati. Saya mau niat tawaf ini, misalnya tawaf kudum misalnya, ya kan. Lalu dia sa'i, saya mau niat sa'i untuk sa'inya umrah dulu. Ya kan? Atau lalu dia niat lagi untuk bertempat di Arafah. Lalu dia niat untuk semua jumrahnya dia juga berniat. Apakah itu dilakukan dengan semua niat untuk setiap ritual? Maka para ulama dalam masalah ini seperti dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh, para ulama memang terbagi dua. Ada yang mengatakan tidak, cukup niatnya satu kali, Allahumma hajjan, di tempat mikot sudah selesai. Itu termasuk semua perbuatan dalam haji sudah kita niatkan. Seperti orang niat sholat, Pak. Kan niat sholat kan niatnya pertama aja, kalau niat hendak sholat. Hendak rukuk niat lagi lah. Nggak perlu. Mau i'tidal niat lagi, mau tahiyat ini niat lagi. Nggak perlu kata mereka. Cukup satu kali niat saja. Tapi kelompok yang lain, sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah untuk melakukan niat di tempat-tempat yang ada dalam manasik tadi. Nah ini beberapa ini tambahan saja yang tidak berhubungan sebetulnya dengan hadis, tapi Syekh Muhammad bin Saleh menuliskannya sebagai tambahan pengetahuan untuk diri kita. Artinya kalau suatu hari kita menemukan orang-orang yang seperti ini, hendak tawaf pakai niat, hendak sa'i niat dulu, maka sebenarnya kata Syekh Muhammad bin Saleh, ini memang ada ulama yang mengatakan seperti itu. Artinya kalau orang itu bertanya tentang masalah ini, maka ya biarkan saja. Kalau ada kesempatan bagi dia untuk melakukan itu, biarkan saja kata Syekh Muhammad. Nah ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan melakukan amal saleh atau menolong seseorang untuk melakukan amal saleh. Intinya kesempatan bagi kita untuk memberikan pertolongan kepada seseorang ketika orang itu melakukan sebuah amal saleh, maka ini adalah kesempatan yang baik. Apapun perbuatannya, apapun jenis daripada perbuatan tersebut. Mau perbuatan itu ringan, mau perbuatan itu berat, mau kita cuma setengah-setengah membantunya, tidak bisa full misalnya, maka semua akan ada balasannya di sisi Allah. Semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Allah itu enggak mungkin
menyia-nyiakan balasan untuk orang-orang yang telah berbuat baik. Kira-kira ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wal haqqu 'inda Allah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.